Nah ini saya sedikit merangkum dari beberapa pertanyaan di chat ya Pak Joni ya. Ya, Ini silakan, Bu. terkait barcode Pak Joni. Tadi barcode itu biasanya yang saya tahu itu apa? Biasanya kan dari kalau pasar retail itu dia punya barcode sendiri, jadi kita kadang nggak perlu menyiapkan barcode. Nah sebenarnya kalau untuk ekspor sendiri ini, apakah kita perlu menyiapkan barcode sendiri atau nanti terserah pasar retail di sana yang akan membarcode-kan. Seperti itu, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Sebenarnya barcode maupun di Indonesia maupun di luar negeri kita harus menyediakan, Bu. Karena retail sekarang sudah sangat jarang menyediakan barcode. Tapi itu memang dibutuhkan baik Indonesia maupun di luar. Kalau di luar kita tidak ada barcode, pasti mereka juga tolak. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala tanpa lagi. Stay tune terus guys. Terkait haki itu baiknya kita daftarkan dari awal atau nanti aja pas mungkin mau diekspor atau dimasuk pasar retail gitu. Kalau ditanya didaftarkan awal atau saat kita masuk retail, kalau saya selalu sarankan kalau kita memang mau ekspor ke satu negara, kita daftarkan awal. Ya, kalau memang tujuan kita mau ekspor. Di Indonesia pun saya rasa harus begitu. Kita daftarkan dulu sebelum produk itu beredar di market. Kalau produk sudah beredar di market dan bisa diterima, orang akan daftar jauh lebih cepat. Kan pendaftaran merek itu berdasarkan dokumen yang masuk siapa duluan, dan sekarang pun online. Kalau sekarang saya rasa di Indonesia banyak pemerintah membantu ini di setiap daerah. Kalau saya diskusi sama IKM maupun UKM, sebenarnya di setiap daerah ada program untuk pendaftaran merek yang dibantu sama dan dibiayai oleh masing-masing daerah kalau nggak salah. Itu bisa Bapak Ibu cek ke departemen setempat. Ya memang kadang kendalanya kita dengan UKM itu mereka kadang tidak memperhitungkan juga biaya-biaya itu sebelum mempublish harga jual mereka gitu. Jadi saat kayak contohnya di BPOM gitu ya, mereka biasanya sudah ada izin IPRT, tapi saat mau masuk ke retail dimintanya izin edarnya MD gitu. Nah itu kan biayanya juga lumayan cost. Nah, jadi mereka kadang terkendalanya, loh Bu, saya udah jual harga sekian nih. Nah, belum izin haki itu kan ada biaya juga ya, merek itu juga ada biaya. Jadi Bapak Ibu sebelum mempublish harga itu pastikan semua kayak tadi izin, terus daftar merek dan lain-lain itu sudah masuk dalam cost produksi. Jadi saat kita udah mulai ekspor semua sudah lengkap dan Bapak Ibu secara margin juga dapat seperti itulah. Masuk ke dalam investasi lah Bu, Yes. kalau untuk merek dan sebagainya. Iya. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala tanpa lagi. Stay tune terus guys. Nah, untuk nutrition fact-nya udah ada cuma belum dicantumkan. Nah, untuk expired biar aman kayak gimana Pak gitu. Nah, ini memang banyak kendala juga Pak. Dari sekian ribu produk yang di kami itu kebanyakan mereka expired-nya tuh masih stempel atau stiker ditempel, ditulis gitu. Nah, ini mungkin Bapak Joni bisa kasih masukan. Kalau untuk market Indonesia, kita stiker maupun kita stempel itu nggak ada problem Bu. Ya, tapi kalau kita ekspor itu harus printing sudah. Jadi menggunakan mesin printing PDID yang langsung printing di produk. Itu biasanya dipakai karena kalau yang gampang dihapus, terutama kalau masuk ke negara-negara yang memang banyak kelompok-kelompok yang mencari kesalahan, terutama kayak masuk ke Cina, ya. Nah itu pasti problem akan datang terus ke kita. Ya, tapi di luar Cina ya masih relatif problemnya lebih sedikit. Tapi kalau Cina mau masuk ke Cina itu benar-benar harus dipastikan PDED dan semua yang tercantum di dalam packaging itu tidak bisa dihapus. Ya, karena satu produk yang mereka ketemukan di satu supermarket
itu mereka bisa klaim sekitar 2.000 renminbi sampai 20.000 renminbi untuk satu produk. Dan mereka sudah ada satu kayak ya organisasi lah, begitu mereka ketemu di satu supermarket, timnya akan menyebar ke supermarket lain. Ya. Dengan ancaman kalau kita nggak bayar denda ke mereka, mereka akan lapor ke departemen pemeriksaan produk, sehingga produk kita bisa di-ban, tidak boleh masuk lagi ke negara tersebut.